Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1 hari ini masih membahas bab 2 koordinat kartesius dengan submaterinya yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, diharapkan nanti setelah belajar kalian bisa menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian bisa menentukan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, kalian bisa menentukan posisi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang keempat, bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis dalam bidang koordinat kartesius. Masuk materinya yang poin A, posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, kita awali dengan pengertian garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang terletak pada satu bidang dan kalau diperpanjang garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Ulangi, jadi garis sejajar bagaimana? Yaitu garis yang terletak pada satu bidang dan kalau diperpanjang garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Perhatikan gambar 1. Di sini pada gambar 1 ada koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y-nya dan beberapa garis yang berwarna biru. Garis biru L1, L2, L3, L4. Kalian perhatikan, keempat garis L ini masing-masing sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau garis L ini diperpanjang sampai dengan titik tidak terhingga tidak akan pernah berpotongan. Pada gambar kedua, perhatikan di sini ada garis yang berwarna hijau, garis M1, M2, M3, dan M4. Keempat garis M ini adalah garis-garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Jadi, walaupun nanti diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Keempat garisnya juga tegak atau vertikal seperti sumbu Y. Selanjutnya ada poin B. Posisi garis yang tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan dulu pengertian tegak lurus apa. Pengertian garis tegak lurus adalah garis yang terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Perhatikan gambarnya, gambar 1. Di sini ada garis yang tegak lurus sumbu Y. Jadi garis L1, L2, L3, L4 tadi garis ini adalah garis-garis yang sejajar terhadap sumbu X, tapi dia bersifat langsung menjadi garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Perhatikan garis L1, L2, L3, L4 dengan sumbu Y membentuk sudut yang siku-siku atau 90 derajat pada garis sumbunya. Perhatikan lagi gambar yang kedua. Ada garis M1, M2, M3, M4 yang tadi sejajar dengan sumbu Y. Otomatis dia menjadi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Mengapa? Karena setiap garis membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat terhadap garis sumbu X. Selanjutnya ada poin C, perhatikan posisi garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y bagaimana? Perhatikan dulu pengertiannya. Garis yang berpotongan adalah garis yang terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan. Jadi garisnya terletak pada satu bidang dan berpotongan pada satu titik persekutuan. Jadi apa maksud titik persekutuan? Artinya ada satu titik yang menjadi dia juga bagian dari garis N1 dan di sini contohnya N1 dan N2. Garisnya berwarna merah. Perhatikan ada titik potong garisnya yaitu di titik 0,2. Seperti gambar ini
posisi garis N1 dan N2 berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan contoh 1. Gambarlah titik yang berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Bagaimana menggambarnya? Perhatikan. Di sini ada koordinat kartesius sumbu X sumbu Y-nya, kemudian ada garis M berwarna merah dan garis N berwarna biru. Baik garis M maupun garis N ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Walau dia satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan, kalau jarak tidak masalah, dia ada di koordinat negatif maupun positif, yang penting jaraknya sama. Perhatikan lagi, karena dia berjarak sama garis M maupun N, otomatis dia bersifat juga tegak lurus terhadap sumbu X, ada di koordinat X negatif 5 untuk garis M, dan untuk garis N adalah X sama dengan 5. Jadi gambar ini adalah gambar dua buah garis yang berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Gambarlah garis yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Lihat di sini ada dua buah garis. Kalau dia tidak sejajar berarti posisinya dia tidak vertikal ataupun horizontal, jadi agak miring, boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri. Saat ini posisi garisnya dicontohkan miring ke kanan. Nah, ada garis M yang berwarna biru dan garis N yang berwarna hijau. Nah, kedua buah garis ini adalah contoh dari dua buah garis yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi alasannya adalah bahwa kedua buah garis ini kalau diperpanjang dia tidak akan pernah berpotongan, sekaligus kedua garis ini baik M maupun N masing-masing tidak berpotongan tegak lurus, tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y maupun dengan sumbu X. Jadi alasannya sudah sesuai dengan perintah menggambar garis yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan contoh 3. Gambarlah garis yang melalui titik A dengan koordinat 6, -4 dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Bagaimana menjawabnya? Perhatikan. Pada gambar sudah ada sumbu X sumbu Y-nya. Langkah pertamanya yaitu kalian tentukan dulu titik A yang ditentukan yaitu 6,-4. Perhatikan titik 6,-4 berarti nilai X-nya, koordinat X-nya nilainya 6 dan koordinat Y-nya nilainya -4. Berarti titik A ada di kuadran keempat, ada di bawah kanan. Selanjutnya langkah berikutnya adalah buat garis tegak lurus terhadap sumbu Y, berarti sudut yang terbentuk itu adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Posisinya sejajar dengan sumbu X. Nah, di gambar ini contohnya adalah garis yang ditanyakan adalah berwarna biru. Jadi garis biru ini adalah garis yang melalui titik 6,-4 dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, kita lanjut pada poin D yaitu jarak dua titik pada koordinat kartesius. Jadi dua buah titik A misalnya dalam koordinat X1 dan Y1 dan titik B koordinatnya X2 dan Y2 pada koordinat kartesius dapat ditentukan jaraknya atau panjangnya dengan rumus AB sama dengan akar dari dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat.
Contohnya perhatikan. Pada gambar di sebelah kanan ini ada titik A, koordinatnya negatif 4,2. Kemudian titik B dengan koordinatnya 4,6. Pertanyaannya, tentukan jarak atau panjang garis AB pada gambar di samping. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Jadi diketahui titik A negatif 4,2 itu berarti untuk nilai X1-nya sama dengan negatif 4 dan Y1-nya sama dengan 2. Kemudian titik B kita lihat koordinatnya 4,6. Berarti di sini posisi X2-nya sama dengan 4 dan nilai Y2-nya sama dengan 6. Maka kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu AB sama dengan dalam tanda akar dari X2 dikurang X1, jadi masukkan, ganti, substitusikan angkanya, yaitu X2 di sini nilainya 4 dikurang dengan X1 nilainya negatif 4, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya ditambah dengan dalam kurung Y2 dikurang Y1, di sini nilainya 6 dikurang 2 dikuadratkan. Kita hitung 4 dikurang negatif 4 itu sama dengan 4 ditambah 4, 8 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 6 dikurang 2 itu 4 dikuadratkan, 16. Selanjutnya hitung 8 kuadrat itu 64 dan ditambah dengan 16. Jadi akar dari 80. Sampai di sini kita harus menyederhanakan angkanya. Ubah menjadi bilangan dalam tanda akar 16 kali 5. Kemudian hitung akar 16-nya 4. Kemudian hasil hitung panjang AB-nya yaitu 4 akar 5 satuan. Ada soal cerita nomor 1, perhatikan. Suatu kapal perang berada pada koordinat 5,5. Bila kapal itu diperintahkan untuk berpindah ke titik 2,1, maka kapal itu harus menempuh arahnya yang bagaimana ya? Kemudian hitung jaraknya dari titik semula ke titik akhir. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, sebelum kalian bisa menghitungnya, kalian harus tahu dulu arah mata angin. Ingat kembali, arah mata angin yang ke atas utara, timur, selatan ke bawah, dan sebelah kirinya yaitu ke bagian barat. Ini harus kalian ingat kembali. Kemudian perhatikan gambar yang sudah ada di sini. Tadi titik awalnya yaitu di koordinat 5,5, berarti ada di kuadran pertama di kanan atas. Selanjutnya kapal bergerak menuju ke koordinat 2,1 dengan cara yaitu berjalan sejauh 3 satuan ke kiri, kemudian dilanjutkan dengan 4 satuan ke bawah atau ke selatan. Jadi dari sini kemudian bisa diketahui untuk menghitung jaraknya dari titik semula ke titik akhir. Perhatikan gambar garis yang berwarna biru. Untuk menghitung jaraknya berarti gunakan rumus panjang garis atau 2 titik pada koordinat kartesius, yaitu sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Jadi kita ganti, substitusikan X2-nya 5 dikurang 2 X1-nya, kemudian untuk yang Y2 dikurang Y1-nya yaitu 5 dikurang 1 dikuadratkan. Selanjutnya hitung yang di dalam kurung dulu. 5 dikurang 2 itu 3 kuadrat, kemudian 5 dikurang 1 4 kuadrat. Kita hitung lagi menjadi 9 ditambah 16. Hasil akhirnya yaitu akar dari 25 yaitu 5 satuan. Jadi kalau ditanya jarak kapal dari titik semula ke titik akhir yaitu 5 satuan. Selanjutnya contoh nomor 2, perhatikan. Tegar sedang berlatih baris berbaris.
Mula-mula ia berjalan ke timur 6 langkah, kemudian 8 langkah ke utara. Jika titik awal Tegar berjalan adalah titik 1,2, maka koordinat Tegar sekarang adalah... Oke, perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Lihat dulu gambarnya. Dari gambar kita bisa menentukan titik pertama Tegar melangkah, yaitu titik 1,2. Kemudian dilanjutkan 6 langkah ke timur, berarti dia ke arah kanan. Selanjutnya dia melangkah lagi 8 satuan ke arah utara sampai di titik 7,10. Jadi ulangi, dari titik 1,2 dia melangkah 6 satuan ke arah timur atau ke arah kanan. Kita hitung koordinatnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah, 6 satuan. Selanjutnya diarahkan ke utara, ke atas sebanyak 8 satuan. Selanjutnya berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berhenti di titik koordinat 7,10. Nah, perhatikan juga pada koordinat kartesius untuk koordinat asal x, y yaitu 1,2 ke koordinat akhir x aksen, di sini dimisalkan x aksen dan y aksen. Ada sifat-sifat atau untuk apsis, yaitu jika bergerak ke kanan atau ke timur sejauh a satuan. Jadi kalau pada apsisnya bergerak sebanyak a satuan, maka titik akhirnya x aksennya menjadi sama dengan X awal ditambah dengan A, ya. Jika bergerak ke kiri atau ke barat sejauh A satuan, maka nilai akhir atau X aksennya adalah X dikurang A. Untuk sifat pada koordinat atau sumbu Y, perhatikan, jika bergerak ke atas atau utara sejauh B satuan, maka untuk koordinat Y aksennya yang baru sama nilainya, yaitu dengan menambahkan Y ditambah dengan B. Jika bergerak ke bawah atau ke selatan sejauh B satuan, maka nilai Y aksennya sama dengan Y dikurang B. Jadi kalau kita masukkan ke rumusnya, ketentuan yang di atas didapat untuk nilai X aksennya, yaitu sama nilainya dengan menambahkan 1 sebagai X awal, kemudian ditambah 6 satuan, dia bergerak ke arah timur, yaitu jadi nilainya 7. Kemudian untuk Y aksennya nilainya adalah 2 sebagai titik awal Y-nya, ditambah dengan 8, dia melangkah ke arah utara, jadi angkanya sama dengan 10. Jadi koordinat Tegar sekarang ada pada titik 7,10. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Tugas dan latihannya, buatlah rangkuman materinya dan kerjakan latihan di buku paket halaman 70, nomornya tertera di layarnya. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak ulang untuk yang belum paham. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.